garis besar, sistem ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan. Pertama, ekonomi pasar, yaitu perekonomian yang kegiatan sepenuhnya diatur oleh interaksi di antara pembeli dan penjual di pasaran. Yang kedua, ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi pasaran yang disertai campur tangan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi perencanaan pusat, yaitu sistem ekonomi yang kegiatannya sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Poin 2.1, uang, perdagangan, dan spesialisasi. Perekonomian dunia telah mengalami perubahan yang sangat drastis di dalam 2,5 abad belakangan ini. Mula-mula, perubahan tersebut terutama berlangsung di negara-negara maju. Akan tetapi, semenjak Perang Dunia Kedua, banyak negara berkembang juga mengalami perubahan corak kegiatan ekonomi yang sangat nyata. Di dalam berbagai perekonomian tersebut, kegiatan ekonomi tidak lagi ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi ditunjukkan untuk memenuhi keinginan-keinginan wujud di pasar. Pertama, ekonomi itu, yaitu unit produksi telah cukup mengembangkan teknik memproduksi yang sangat modern, sehingga mereka dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Barang-barang tersebut bukan saja akan dijual. Yang ketiga, ekonomi perencanaan pusat, terutama sistem ekonomi yang kegiatannya sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Kegiatan perdagangan yang pertama efisien, selanjutnya uang, perdagangan, dan spesialisasi di dalam kegiatan memproduksi telah mengalami perubahan yang sangat drastis. Peran dalam 2,5 spesialisasi kegiatan produksi merupakan perubahan tersebut terutama berlangsung di negara-negara maju. Akan tetapi, semenjak Perang Dunia Kedua, banyak negara berkembang juga mengalami perubahan corak kegiatan ekonomi yang sangat nyata. Dalam berbagai perekonomian tersebut, kegiatan ekonomi tidak lagi ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi ditunjukkan untuk memenuhi keinginan-keinginan wujud di pasar. Di samping itu, unit produksi telah cukup mengembangkan teknik memproduksi yang sangat modern, sehingga mereka dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Barang-barang tersebut bukan saja akan dijual dalam suatu pasar tertentu, tetapi terutama dijual kepada pelosok negara dan pula ke luar negeri. Kegiatan perdagangan yang pertama efisien, selanjutnya menimbulkan pula perkembangan spesialisasi di dalam kegiatan produksi. Bertambah pentingnya peran perdagangan dan spesialisasi kegiatan produksi merupakan ciri penting dari suatu perekonomian modern. Yang penting dalam perekonomian tersebut adalah berburu dan menangkap ikan. Kegiatan menghasilkan barang-barang industri. Dalam perekonomian subsistem, kegiatan perdagangan sudah berlaku, tetapi di dalam skala yang sangat terbatas. Hanya sebagian kecil saja daripada produksi masyarakat yang diperdagangkan. Dalam perekonomian subsistem yang masih sangat primitif, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan secara pertukaran. Dalam perdagangan seperti itu, haruslah wujud keadaan di mana seseorang ingin menukar barang yang diproduksikannya dengan suatu barang lain, dan dua, seseorang lain memproduksikan barang yang diinginkan orang yang pertama dan bersedia menukarkan barang tersebut dengan yang dihasilkan oleh orang yang pertama. Dengan demikian, di dalam perdagangan secara barter harus terdapat dua keinginan yang saling bersesuaian. Keadaan ini di dalam istilah Inggrisnya dinamakan double coincidence of wants, atau kesesuaian ganda daripada keinginan. Syarat ini menyebabkan perdagangan secara barter tidak dapat dilaksanakan seluas seperti perdagangan yang dilakukan dalam perekonomian yang modern, yang menggunakan uang sebagai alat perantara dalam. 2. Corak kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Ciri-ciri perekonomian uang. Suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantaran dalam kegiatan tukar-menukar atau perdagangan selalu disebut juga dengan istilah perekonomian uang.
kebutuhan sendiri. Maka, hanya sebagian kecil saja dari produksi yang dihasilkan akan diperjualbelikan di pasar. Di dalam perekonomian yang lebih maju, corak kegiatan ekonomi tidak seperti itu lagi. Penggunaan uang memungkinkan mereka melakukan spesialisasi, yaitu setiap orang tidak lagi menghasilkan semua barang dan jasa yang diperlukannya, tetapi menghususkan kepada menghasilkan barang atau jasa yang dapat disediakannya dengan lebih efisien. 3. Keuntungan-keuntungan dari spesialisasi. Spesialisasi penting artinya kepada perkembangan ekonomi disebabkan oleh beberapa sumbangannya berikut. A. Spesialisasi mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Ini berarti bahwa seseorang, pekerja atau tenaga ahli akan digunakan pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keahliannya. B. Spesialisasi mempertinggi efisiensi memproduksi. Efisiensi memproduksi yang bertambah tinggi tersebut dikenal sebagai economies of skill atau skala ekonomis. C. Spesialisasi mendorong perkembangan teknologi memproduksi. Spesialisasi menyebabkan pasaran berbagai barang menjadi bertambah luas. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan. 1. Rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Faktor-faktor produksi yang lain, yaitu alat-alat modal, kekayaan alam dan harta, tetap seperti tanah dan bangunan. 2. Perusahaan-perusahaan. Organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perekonomian dapat dibedakan menjadi 3 golongan. 1. Industri primer adalah perusahaan-perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan mengeksploiter faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. Kegiatan pertambangan mengeksploiter hasil hutan dan mencari ikan adalah kegiatan yang tergolong di dalam industri primer. 2. Industri sekunder meliputi perusahaan-perusahaan dalam bidang menciptakan barang industri, sepatu, baju, mobil, buku dan sebagainya, mendirikan perumahan dan bangunan, dan menyediakan air, listrik, dan gas. 3. Industri tersier adalah industri yang menghasilkan jasa-jasa, yaitu perusahaan-perusahaan yang menyediakan pengangkutan, menjalankan perdagangan, memberi pinjaman atau badan-badan keuangan, dan menyewakan bangunan atau rumah dan pertokoan. 3. Pemerintahan. Pemerintahan adalah badan-badan pemerintah yang diberi tugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan seperti itu termasuklah berbagai departemen pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, bersenjata, dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan-kegiatan rumah tangga dan perusahaan dengan tujuan agar mereka melakukan kegiatan mereka dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Biasanya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah kegiatan yang kurang menguntungkan kepada pihak swasta. Salah satu kegiatan yang demikian adalah kegiatan mengembangkan prasarana ekonomi seperti jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, dan lapangan terbang. Sirkulasi aliran pendapatan. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas lagi mengenai corak kegiatan ekonomi yang wujud dalam suatu perekonomian, ahli-ahli ekonomi biasanya membuat suatu diagram yang dinamakan sirkulasi aliran pendapatan. Ia memberikan gambaran tentang aliran-aliran faktor produksi, pendapatan, barang-barang, dan pengeluaran di antara sektor yang melakukan kegiatan ekonomi. Di dalam sirkulasi aliran pendapatan yang sederhana, dimisalkan bahwa pemerintah tidak wujud dan tidak melakukan campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Dengan demikian, sirkulasi aliran pendapatan biasanya hanyalah menunjukkan bentuk aliran faktor produksi,
pendapatan, barang dan pengeluaran di antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Jenis-jenis aliran yang wujud. Perekonomian cukuplah dibedakan dalam dua sektor, yaitu sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor-faktor produksi. Sektor ini akan menawarkan sumber-sumber daya kepada para pengusaha, dan para pengusaha akan menyambut tawaran tersebut karena mereka memerlukan faktor-faktor produksi untuk memproduksikan barang-barang dan jasa-jasa. Penawaran dan penggunaan faktor-faktor produksi tersebut akan mewujudkan dua macam aliran. Satu merupakan aliran benda dan yang lainnya adalah aliran uang. Pasar barang dan pasar faktor. Pengertian pasar tidak terbatas kepada suatu tempat tertentu, tapi meliputi suatu daerah, negara, dan bahkan dunia internasional. Pasar untuk karet dan timah misalnya bukanlah dimaksudkan sebagai tempat jual beli karet atau timah di suatu kampung atau wilayah tertentu, tetapi meliputi interaksi di antara produsen-produsen dan para pembeli karet atau timah di seluruh pelosok dunia. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha atau pembeli faktor-faktor produksi mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga atau pendapatan dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang diminta masyarakat. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Tetapi di dalam keadaan-keadaan tertentu yang menimbulkan beberapa akibat buruk kepada perekonomian sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Kebaikan-kebaikan mekanisme pasar. Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi. A. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. B. Pasar memberikan perangsang kepada para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka. C. Pasar memberikan perangsangan untuk memperoleh keahlian modern. D. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. E. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Keburukan-keburukan mekanisme pasar. A. Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. B. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. C. Di dalam sistem mekanisme pasar akan timbul kekuatan monopoli yang merugikan. D. Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. E. Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Tujuan campur tangan pemerintah. Tujuan dari campur tangan pemerintah adalah untuk 1. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan. 2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. 3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan. 4. Menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi dan tentara, yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. 5. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi besarnya.
bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. 1. Membuat peraturan-peraturan. Tujuan pokok dari peraturan-peraturan pemerintah adalah agar kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Contoh, peraturan mengenai syarat-syarat kerja kepada para pekerja di sektor industri dibuat untuk menjamin agar para pekerja diberi gaji, upah, dan tunjangan lain yang wajar dan tidak ditindas majikan. 2. Menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan di dalam sistem dan cara pengumpulan pajak. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian. Untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi tingkat bunga, operasi bank-bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. 3. Secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi. Di dalam beberapa kegiatan ekonomi terdapat perbedaan yang nyata sekali, di antaranya keuntungan yang diperoleh oleh orang yang melakukan atau ini dinamakan keuntungan pribadi, dan keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat secara keseluruhan atau ini dinamakan keuntungan sosial.